Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal hamdu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, baik, terima kasih Ayah Bunda yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini ya, yang telah menyempatkan untuk hadir di Zoom dalam rangka mensosialisasikan program daurah tahfidz. Ya, apa kabar semuanya Ayah Bunda? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Mohon maaf kami ganggu waktu liburnya. Karena kalau selain weekend takutnya pada sibuk ya. Nah, makanya kami sengaja untuk menetapkannya di hari Minggu ya. Ya, salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat kelak. Ya baik, ya Bunda semua yang saya hormati. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan sedikit ya untuk panitianya ya. Mungkin dari siswa KIS sudah kenal gitu ya, tapi kan ada alhamdulillah ada sebagian peserta kita yang di luar KIS. Nah, gitu. Ya, izinkan saya memperkenalkan panitia dari Daurah Tahfidz. Ya, yang pertama di sini ada Pak Sutrisno ya. Beliau selaku pembimbing ya, pembimbing kami sekaligus yang mengarahkan kita dalam kegiatan program daurah tahfidz ini. Iya betul. Nanti insya Allah beliau banyaklah pengalamannya. Nanti bakalan ada games yang menarik pada saat daurah nanti beliau sudah pengalaman sekali gitu ya. Nah selanjutnya saya pribadi ya Muhammad Aditya nanti yang insya Allah akan juga menjadi pembimbing di daurah tahfidz nanti. Berikutnya ada Ustadz Hashim. Nah, beliau juga nanti akan menjadi pembimbing di sana ya bagi yang ikhwannya. Dan insya Allah akan lebih ceria lah di sana kan dan lebih mendapatkan ilmu lah nanti. Selanjutnya ada Ustadz Ilham. Nah, nanti insya Allah juga akan dibimbing oleh beliau ya. Siapa dong nih Ustadz Ilham, Ustadz Hashim? Disapa murid-muridnya nih. Ya. Ya, untuk yang akhwatnya ada Ustazah Lia ya. Udah hadir belum Ustazah Lia? Ya. Aduh, afonnya ya Bunda terkendala dari jaringannya. Ustaz Adit. Ya, dilanjut ya Bunda, mohon maaf. Terakhir tadi ada Ustazah Lia ya yang nanti insya Allah akan membimbing para Sinyal ente Ustaz. akhwatnya. Iya, betul Patris. Afwan. Halo, tes. Kamar yang sudah pernah
Sudah ada ngelihat foto-fotonya atau memang sudah ada yang berselancar atau lihat YouTube-nya di sana? Tempatnya kira-kira di mana, ya Bunda? Kami gunakan pesantren Husnul Khotimah di Panas ya. Nah, itu areanya dekat dengan Taman Bunga Nusantara. Nah, mungkin Ayah Bunda sudah pernah ke arah sana ya, ke Taman Bunga Nusantara. Sudah ada yang pernah ke sana? Sudah. Nah, itu kira-kira 2 kilo dari 1 kilo lah, 1 kilo dari Taman Bunga Nusantara di sana. Namanya memang itu perumahan Villa Permata. Villa Permata ya. Nah, di dalam Villa Permata itu ada pesantren yang sangat bagus dan luas. Ya Allah, nyaman, sejuk di sana. Seperti itu. Ya, silakan Ustaz tadi memperkenalkan akhwatnya, pendampingnya siapa. Iya, Afwan Patris tadi terkendala jaringan ya. Ya untuk kita lanjut ya Bunda, perkenalannya tadi terputus sama Ustazah Lia ya. Ustazah Lianya udah hadir belum nih? Assalamualaikum Ustazah. Kayaknya udah hadir deh Ustazah Nurlia itu. Ya, mari kita lanjut berarti ya. Ya. Nanti insya Allah ikhwan dan akhwatnya sesuai pembimbingnya ya Bunda semua. Yang ikhwan nanti dibimbing oleh ustadznya, adapun yang akhwat nanti dibimbing langsung oleh ustazahnya. Nah, salah satunya itu Ustazah Lia. Nanti insya Allah akan ada lagi ya dari pembimbing akhwatnya seperti itu. Baik, mungkin anak izin share screen ya Bunda untuk mempresentasikan program apa saja yang akan terlaksana pada saat daurah tahfidz nanti. Ya, baik. Sudah terlihat ya slide-nya. Kita lanjut. Ya. Jadi untuk alasan kami mengadakan program daurah ini ya pertama mempelajari dan memahami bahkan menghafal Al-Quran itu kan sangat penting ya bagi kehidupan kita, apalagi kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menghafalkan Al-Quran dan mempelajarinya seperti itu ya Bunda. Karena Al-Quran merupakan pedoman. Nah, jadi kalau pedoman itu kan berarti sumber ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu semua hukum insya Allah udah ada gitu. Dan dilengkapi oleh hadis seperti itu. Nanti insya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, apalagi kita sebagai orang tua yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita berikan kepada anak kita, pendidikan apa yang kita berikan kepada anak kita, seperti itu ya. Insya Allah kalau kita berikan pendidikan yang baik, diajarkan syariat, agama Islam, menghafal Al-Quran, nanti insya Allah pada di akhirat nanti Allah akan muliakan orang tua kalian, orang tua kita gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, karena banyak orang yang ingin menghafal Quran, jadi terhalang oleh waktu. Nah seperti itu ya Bunda ya. Jadi dari sebab itu banyak sekolah yang membuat program hafalan Quran. Nah, ini bagus ya Bunda. Namun tiap sekolah kan ada jadwal liburnya seperti itu. Sehingga anak peserta didik kita bagaimana mereka tetap bisa konsisten menghafal ketika waktu libur tiba seperti itu ya. Maka kami insya Allah selaku tim Tartil Quran Indonesia ingin berperan aktif guna mendukung generasi Qurani untuk menumbuhkan semangat dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran di masa liburan. Nah, jadi kan banyak ya, kami tuh sebelumnya
sebenarnya program ini kami ingin adakan dari tahun-tahun sebelumnya ya, Ayah Bunda. Karena mendengar banyak curhatan dari orang tua ya, banyak curhatan dari orang gitu. Kalau liburan nih anak nih susah untuk menghafal. Bahkan Al-Quran itu udah nggak disentuh lagi. Nah, insya Allah kami ada solusinya, yaitu mengadakan program daurah tahfidz. Nah, di dalamnya nanti bakalan ada mereka murojaah, menghafal, ya, dan mempelajari Al-Quran dan menulis sekaligus. Nah, seperti itu. Jadi kami merancang sebuah program untuk mengisi masa liburan sekolah. Lumayan ya, liburan kenaikan kelas agak panjang. Nah, kami mengadakan daurah ini agar mereka tetap bisa menghafal dan mempelajari Al-Quran. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nama kegiatan ini ya, kegiatan daurah tahfidz angkatan 1. Nah, ini angkatan pertama kita ya Bunda. Insya Allah nanti bila program ini memuaskan dan dapat diambil manfaatnya, insya Allah kita akan mengadakan secara kontinu ya. Artinya di tahun berikutnya kita adakan angkatan yang kedua berarti. Nah, mudah-mudahan ya. Kemudian temanya yaitu mewujudkan generasi muda Indonesia yang berwawasan dan berakhlak Qur'ani. Nanti kita juga ajarkan mereka berakhlakul karimah seperti apa ya. Dan tentu juga untuk bersosialisasi kepada sesama manusia seperti itu. Ya, waktunya yaitu dari hari Sabtu sampai Kamis tanggal 25 Juni sampai 30 ya. Tempatnya di pesantren Husnul Khatimah. Ya, tujuan dari kegiatan ini yang pertama, dengan diselenggarakan daurah ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta peserta kepada Al-Quran. Kemudian dari kegiatan ini dapat mendorong dan memotivasi peserta untuk biasa menghafal Al-Quran secara baik dan benar, tentu dengan bimbingan para ustadz-ustadzahnya ya, tidak terlepas seperti itu. Kemudian yang berikutnya diharapkan dapat mencetak generasi penghafal Al-Quran yang konsisten dalam menjaganya. Karena setelah menghafal kita harus diwajibkan murojaah ya, Ayah Bunda. Nah, itu sulit kalau tidak dipaksa atau dengan motivasi dari luar. Nah, tentu motivasi dari dalam juga ada, tapi lebih berpengaruh menurut saya itu motivasi dari luar. Karena mereka akan kompetisi dalam menghafal. Nah, itu salah satu cara cepat menghafal, yaitu kompetisi dengan temannya. Nah, nanti di sana kan karena berbarengan bersamaan dengan teman-temannya, diharapkan mereka akan berkompetisi, berlomba-lomba dalam menghafal. Sehingga target yang kami buat yaitu 1 juz dapat tercapai seperti itu ya, Bunda. Yang terakhir, membentuk generasi muda Indonesia yang berakhlak Al-Quran. Ya, selanjutnya yaitu rundown kegiatannya ya, Bunda. Yang izin share screen. Rundownnya. Untuk lokasinya, lokasi pasti dan gambaran terkait tempat pesantrennya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Tris. Sebelumnya Ana sampaikan sedikit ya rundown kegiatan yang akan kita, apa aja sih yang kita akan laksanakan untuk Ananda pada saat daurah nanti. Nah, yang pertama di sini pada hari Sabtu ya, tanggal 25 Juni. Nah, yaitu Ayah Bunda pada pemberangkatan, jadwal pemberangkatan. Nah, itu kita mulai check-in-nya mulai dari jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, kemudian informasi dari pihak pesantren Husnul Khotimah pada saat tanggal 25 Juni ini bertepatan dengan adanya wisuda. Ya, adanya wisuda di sana. Jadi nanti akan kami kasih tahu ya tempat-tempat apa saja yang
sekiranya Ananda paling takut mengganggu santriwati di sana. Nah, jadi nanti akan kita sampaikan batasan-batasan tempat yang tidak boleh dimainin, dijalanin lah. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi setelah hadir di tempat pesantren Husnul Khotimah, nanti kami akan sediakan semacam meja dan kursi untuk registrasi, ya. Nanti setelah orang tua datang ke sana, orang tua langsung registrasi ke kami, ya. Tentunya di sana kan karena ada wisuda pasti banyak kendaraan yang parkir di sana seperti itu ya. Jadi mohon dimaklumi karena setelah itu mereka langsung selesai liburan gitu. Jadi pada hari Sabtu aja mereka stay, maksudnya mereka itu santri ya, santriwan santriwatinya ada di pesantren gitu. Insya Allah tanggal 26-nya udah ada beberapa yang pulang lah karena mereka juga liburan. Ya, jadi nanti setelah datang ke lokasi, orang tua langsung registrasi, pendaftaran, kemudian penentuan lokasi kamar, ya nanti kami arahkan. Kemudian pada sore harinya jam 5 ya, itu ayah bunda udah diharapkan meninggalkan pesantren. Iya, pada jam 5 sore ini ayah bunda sudah diharapkan untuk meninggalkan lokasi pesantren dan berikan mohon izin memberikan tanggung jawab sepenuhnya anak ayah bunda kepada kami. Seperti itu ya ayah bunda, agar mereka juga tidak mereka mandiri seperti itu ya. Nah, jam 5 ini persiapan ke masjid, mereka itu mau mandi, kemudian MCK lah istilahnya ya. Kemudian dilanjut al-maksurat sore, dan setelah itu sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib, kami akan memberikan arahan kepada mereka, kemudian penentuan kelompok, siapa yang menjadi pembimbing mereka, ya. Setelah itu dilanjut sholat isya, setelah sholat isya dilanjut persiapan hafalan, ya. Ini karena buat besok persiapannya ya, paling persiapan hafalannya secara ringan aja. Setelah itu dilanjut makan malam, baru mereka istirahat. Nah, gitu ayah bunda. Itu pada hari Sabtu. Mulai kegiatannya itu pada hari Minggu. Nah, ini baru mulai kegiatan intinya ya, udah mulai berjalan seperti biasa gitu, mulai besoknya. Diawali dengan sholat tahajud ya, kemudian mereka sholat subuh jam 5, kemudian dilanjut al-maksurat. Setelah itu setoran hafalan. Nah, mereka kan kemarin malam sudah persiapan hafalannya ya. Nah, di pagi ini mereka setoran hafalan. Sampai jam 6. Jam 6 dilanjut MCK, makan cuci kakus. Nah, setelah jam 7 kita mulai sampai jam 11.30 mereka belajar. Belajarnya apa aja? Yang pertama diantaranya ada tahsin, ya. Kemudian nanti diisi dengan kajian, baik itu motivasi, sejarah, kemudian kajian motivasi cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Nanti intinya di kajian ini bakalan secara tematik, bergantian temanya seperti itu. Setelah itu mereka istirahat, ya, baru dilanjut persiapan hafalan sampai jam 11, dari jam 10 sampai jam 11.30. Setelah itu dilanjut isomah, istirahat, sholat makan sampai jam 1. Ya, setelah jam 1 mereka murojaah hafalan yang tadi pagi mereka setorkan sampai jam 2. Setelah jam 2 sampai jam 3 mereka tidur siang.
tidur qoilullah ya. Nah, dari jam 3 sampai jam 4 mereka sholat asar ya. Setelah itu 1 jam berikutnya dari jam 4 sampai jam 5 mereka main game, fun game. Nanti entah itu berenang ya, entah itu panahan, nanti akan kita berikan semuanya. Berikutnya yaitu dari jam 5 sampai jam 6 sore mereka makan ringan, makanan ringan. Bila ayah bunda ingin membawa bekal atau makanan ringan kayak pop mie atau ciki-ciki, nah itu dipersilakan ya bunda. Atau nanti kami di pesantren sana ada kantin. Nah itu bisa mereka jajan gitu ya, jajan di kantin. Ya, setelah itu dilanjut mereka mandi, persiapan untuk ke masjid. Setelah ke masjid mereka al-maksurat sore. Ya, jadi nanti ada 2 al-maksurat ya bunda, pagi petang. Ya mereka pagi mereka al-maksurat, sore pun juga mereka membaca al-maksurat. Ya, selanjutnya dilanjut sholat maghrib. Selepas sholat maghrib mereka melanjutkan persiapan hafalan ya bunda. Setelah persiapan hafalan, mereka lanjut sholat isya. Setelah sholat isya, mereka setoran hafalan. Setelah itu makan malam, ya. Setelah makan malam, mereka istirahat. Udah seperti itu. Itu dari hari Minggu sampai hari Rabu. Hari Kamisnya kita penutupan akhir. Nah, itu ada setoran terakhir. Dan itu waktu pagi saja. Nah, kamu kan CS. Mohon izin ya bunda untuk di mute terlebih dahulu. Ya baik, kita lanjut. Di hari Kamisnya pada tanggal terakhir ya, yaitu tanggal 30 Juni, ada setoran hafalan yang terakhir. Nah itu dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu mereka MCK dari jam 6 sampai jam 8, baru setelah itu kita penutupan. Ya, penutupannya itu ada informasi dari kami, pengumuman siswa terbaik, kemudian tasmi, dan dilanjut kajian. Seperti itu. Dari jam 10 sampai seterusnya itu kita refreshing bersama, pergi ke Taman Bunga. Nah, setelah itu mereka baru Ananda boleh dipersilakan pulang. Ya, baik itu mungkin sedikit gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan nanti pada saat daurah tahfidz ya. Kembali lagi ke PPT-nya. Ya. Terima kasih, mungkin itu ayah bunda sosialisasi program daurah tahfidz kami. Bila ada pertanyaan atau mau dilanjut Pak Tris, silakan. Ya, terima kasih Ustaz Adit. Kita lagi sebentar aja dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada para orang tua yang sudah menyempatkan waktunya hadir di undangan kami di Zoom dalam rangka sosialisasi kegiatan daurah Al-Quran batch 1 yang kita laksanakan, yang dilaksanakan oleh Tarki ya. Baik ayah bunda, untuk mengetahui gambaran tadi sudah di rondonya sudah diberitahukan. Sekarang kita lihat situasinya. Mohon izin Ustaz Adit, bisa diputarkan YouTube suasana pesantrennya. Oke, siap. Yang ada di grup itu. Mohon izin. Siap. Sebentar Pak. Yang ada di YouTube-nya apa yang dikirim Ustaz Hashim? YouTube dulu, yang YouTube dulu ya. Oke. Sebentar. Ya, ayah bunda, tadi saya sampaikan tadi menunggu itu
Jadi kita menggunakan memang benar-benar suasana pesantren ya, benar-benar suasana pesantren. Kita akan menggunakan tempat ini, bukan yang ini, bukan yang ini, Ustaz, bukan. Yang gambaran itu, coba lihat di grup yang tadi terakhiran ini. Yang YouTube pesantrennya. Yang di-share Ustaz Hashim bukan, Pak? Ini nih, yang tadi terakhir, paling terakhir. Bukan. Ini udah nih, ada kirim lagi ya. Sebentar. Ada kirim lagi. Ini videonya boleh kita buka sini. Oh ini, ya siap. Ya, yang ini. Bentar, Pak. Tapi suaranya itu. Kedengeran ya Bunda? Ya, nih. Ya Bunda, jadi kita menggunakan pesantren Tahfiz Husnul Khotimah Cipanas. Dan ini memang suasana pegunungan ya. Jadi kira-kira sudutnya ini kamar-kamar pakai ini dikelilingi dengan gunung. Terdapat sebuah hadis yang bermakna, sesungguhnya Ini Allah masjidnya. mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat pun bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Di Nah, mana di sini nanti kita tempat bagi mereka, bagi akan- putra-putri Anda untuk menjadi ahli Al-Quran? Di mana lagi kalau bukan di pesantren Tahfizul Quran Husnul Khotimah Cipanas. Berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pesantren Husnul Khotimah Cipanas Nah, ini memenuhi masjidnya harapan yang nanti akan masyarakat kita terhadap gunakan pola buat tarbiyah tahajud, Islamiyah yang modern, buat belajar. sistematis, terpadu, tanpa meninggalkan pola pesantren Salafiyah yang mengedepankan adab sebelum mempelajari ilmu. Pesantren Tahfizul Quran Husnul Khotimah Cipanas bervisi menjadi pesantren modern, Islami, dan berbudaya Indonesia. Nah, nanti anak-anak kita akan tidur di asrama, bukan yang ini ya. Ini akan di dalamnya, tapi kan tadi di luar di villa-villanya. Terus di dalamnya ada kamar mandinya. Berdiri sejak tahun 2017 di atas lahan lebih dari 30.000 meter persegi, berlokasi di Desa Cikanyere, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia.
Sudah, Pak. Bisa di close ininya, share screen-nya. Ya. Baik, Ayah Bunda. Ini nanti suasana lingkungan sana pesantren. Jadi sangat cocok sekali nih untuk ayah bunda yang memang punya niat ingin memasukkan putra putrinya di pesantren ya, dimanapun itu. Jadi dengan sepekan ini kita belajar nih, ya belajar tentang suasana dan budaya pesantren. Nah, pas sekali nih di Daurah Quran ini. Jadi selama mulai dari tanggal 25 sampai tanggal 30, nah putra-putri kita akan didik macam seperti pesantren dengan target tadi setelah selesai kegiatan ini mereka punya target hafal 1 juz. Ini target ya Bunda ya. Jadi bukan harus dipaksakan hafal 1 juz. Kita dapat beberapa surat saja, itu sudah luar biasa. Nah, kami akan sajikan kegiatan ini dengan suasana yang menyenangkan, ya, menyenangkan, gembira. Maka tadi di rundown itu kita akan selingi dengan fun game. Fun game kita sudah rancang dengan sedemikian rupa sehingga anak nanti selama sepekan itu tidak merasa bosan, ya, tidak merasa jenuh dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan kita, walaupun di pesantren, tapi kita usahakan bagaimana siswa ini fun gitu. Jadi tidak ingat tidak ingat rumah mulu lah, tapi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itu dia betah di sana seperti itu. Nah, jadi ini kesempatan baik untuk ayah bunda nih untuk belajar gitu ya, untuk belajar menitipkan putra putrinya gitu. Nah, kami juga menyarankan sih nanti pada saat mengantar ya, nanti pada saat menjemput jangan mengantar ya pulang, jangan ditungguin. Nah, nanti pada hari akhir di tanggal 30 menjelang tanggal 30 boleh ayah bunda tanggal 29-nya boleh hadir, boleh datang cari penginapan lokasi terdekat. Nanti kan besok di paginya ada kajian nih tentang parenting, tentunya berkenaan dengan program menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah ya bunda tidak usah khawatir, percayakan putra putrinya kepada kami. Lingkungannya sangat aman, pintu masuknya hanya 1, tidak dia klaster ya, jadi tidak bisa keluar dari manapun, dan suasananya juga bersih, nyaman, pokoknya nyaman, sejuk dan asri di sana. Insya Allah nanti pada saat ayah bunda mengantarkannya boleh lihat-lihat dulu suasana tempat tinggalnya yang akan digunakan. Nah, kenapa kami menggunakan di sana? Ya karena memang di sana sudah terbiasa digunakan oleh kegiatan-kegiatan semacam seperti ini sudah lama gitu. Saya juga sudah beberapa kali menggunakan ke sana, membawa guru-guru agama, membawa anak-anak SD yang lainnya di sana. Dan insya Allah terjagalah keamanannya gitu, terjaga, sangat terjaga. Dan tadi secara gambaran sudah ayah bunda lihat tempatnya permanen, masjidnya juga bagus, tidak kekurangan air, dan nanti juga makannya sama, makanannya prasmanan seperti yang tadi ayah bunda lihat. Jadi kita akan belajarkan secara kedisiplinan ya, kedisiplinan dan sebagainya. Nah itu gambarannya. Jadi ayah bunda punya ingin di hari akhir tanggal 29 itu ingin menginap, bisa hubungi kami. Nanti di setel gambarannya ada penginapan di depan gitu. Biayanya 1 malam itu 250.000. Silakan, di situ nyaman, ada 8 kamar. Ya kalau memang mau cari tempat lain juga dipersilakan. Nah seperti itu ya bunda. Silakan kita mungkin sharing-sharing saja. Nah ini Ustadz Hasim juga nanti akan memberikan video gambaran perjalanan kita survei. Memang kita melalui puncak. Nah sekarang puncak itu kan ganjil genap ya bunda ya. Nah, ganjil genap. Jadi kalau ya bunda mobilnya ganjil ya boleh silakan, kami tunggu di tanggal 25. Tapi bila ayah bunda mobilnya genap,
pengalaman kami, silakan berangkat selepas maghrib, itu tidak ada lagi checkpoint, jadi bisa langsung ke tujuan, ke lokasi. Jadi di tanggal 25 mungkin agenda kami registrasi dari pagi sampai maghrib lah. Registrasi dari ini sampai maghrib, terus sampai menunggu ayah bunda hadir semuanya, baru kita pembukaan gitu. Nah, jadi itu saja gambaran kami ayah bunda. Mungkin lebih enaknya kita sharing, tanya jawab ya, dan mungkin Ustadz Hasyim akan memutar video-video yang kemarin kita survei kali. Silakan Ustadz Hasyim. Diana aja ya, Ustadz ya. Oh iya, tafadhol. Oke, sebentar ya. Nggak bisa itu, nggak bisa di admin ya. Bisa sih. Oh. Sebentar. Nah, udah. Silakan, Ustadz Hasyim. Terima kasih Pak Chris sama Ustadz Adit. Oke, berikut penampakan daripada pondok pesantren dan perjalanan menuju pondok pesantren. Backsound musiknya nggak ada, Ustaz. Ya, jadi memang kita lewat puncak ya Bunda ya. Backsound-nya nggak ada ya. Di itu Ustadz, di view option-nya. Ya, jadi ya ayah bunda sudah paham lah tentang kondisi puncak bagaimana. Jadi bisa kira-kira jika ingin menuju ke sana dipaskan waktunya biar tidak macet, biar tidak. Nah ini kemarin kami jalan subuh ya, pada subuh, setelah sholat subuh kami jalan. Alhamdulillah sih belum pernah macet karena satu arah ke atas itu dibuka jam 9. Gitu. Dan pulangnya pun lancar. Kalau memang malam sekalian, ini karena arahnya memang ke arah ke Taman Bunga Nusantara ya Bunda, ke arah Taman Bunga Nusantara, dan kita lewatin Taman Bunga Nusantara terus aja ya, kalau sampai. Ini kemarin kita mampir ini. Oh, sama nih, kan sampai 37. Yang punya acara ini. Kalau ada yang mau makan bubur ayam Cianjur, silakan. Oh, juga ada. Ya, nanti disesuaikan aja ya Bunda ya. Ya, kira-kira apa saja. Nah, apakah mau sehari ganti? Oh, pada masuk nih, belum pada Ya. bayar. Mau laundry. Nah, kalau mau laundry berarti nanti kita beritahu berapa per kilonya atau memang kita ganti. Nah, ini. Tapi kalau memang mau dibawakan satu kebutuhan, silakan saja. Seperti itu. Dia langsung melaporkan kali itu. Ada bekas mining dirt dan Acet ya. Nah, ya Bunda kalau mau keliling-keliling dulu mampir, silakan. Karena
kita melewati pasar ya. Kalau dari depan, Bunda mereka bertiga bisa dari depan istana Presiden nanti. Ini kawasan wisata bunga Nusantara. Nanti terakhir kita jalan-jalan ke sini, sekaligus sepuasnya langsung boleh menuju Jakarta ke rumah masing-masing. Nah ini Villa Permata. Jadi ada maksudnya sebenarnya. Nah ini jalan menujunya. Nah ini tempat-tempat ini bisa disewakan. merasa bahwa di balik Grandstone Lempar ada sebuah petunjuk. Tapi saat ingin menghancurkan rencana itu, dari belakang ia mendengar suara perempuan menangis. Ya, nyaman insya Allah ya Bunda. Ininya tempatnya sangat nyaman banget. Ini suasananya memang seperti ini. Seperti gitu ya. Ini lingkungannya. Yang ketiga, Black Widow. Suara Tom di Zoom meeting. Oke, Sasim. Sehingga mereka Iya, banyak yang masuk semua nih yang belum bayar juga tuh. Ada 38 orang. karena menggunakan kabel stang Ada sebagai Mungkin tadi kita sambil open sharing kali ya sama orang tua yang ingin bertanya-tanya gitu. Silakan. Dipersilakan Ayah Bunda untuk bertanya, kita sharing bersama ya, insya Allah. Silakan. Tadi siapa itu? Ustadz, saya Ustadz. Oh, Bunda Denis. Masya Allah. Silakan Bunda Maaf ya Denis. Ustadz, Ya, off kamera karena lagi di luar. iya. Terima kasih Ustadz. Kemarin saya sudah survei Ustadz ke Ya. sana. Kurang lebih kayaknya perjalanan 3 jam ya. Itu macetnya di Masjid At-Taun gitu ya. Terus ya pokoknya rame lah gitu ya. Nah, ini saya memastikan saja, ini berarti perjalanannya kendaraan masing-masing ya Ustadz. Itu yang pertama. Betul, Bunda. Nah, yang kedua, ini mengenai snack atau jajan, ya. Kemarin kan saya survei itu, di situ banyak penjual ya, penjual bakso, penjual Iya. sebaiknya sih ini aja Ustadz. Gimana, Anak-anak kan jauh dari orang tua ini. Takutnya anak-anak jajan sembarangan, terus ya namanya anak ya jajannya nggak terkontrol, takutnya sakit gitu ya, daripada nanti sakit ya udah orang tua repot, mendingan anak tidak usah disuruh jajan gitu ya. Ya, Karena saya lihat kemarin banyak tuh tukang jajanan. Ya, banyak anak yang main bola juga, itu anak itu saya nggak tahu siapa gitu ya. Ini kayaknya lokasinya di depan ya Ustadz ya. Vilanya ya, karena saya ke belakang juga ke masjidnya itu memang di situ memang makannya di situ catering gitu ya, jadi prasmanan gitu, ngambil bareng-bareng. Ya. Gitu. Terus yang ketiga, ini perlengkapan apa saja yang harus dibawa anak gitu. Namanya anak bocah ya Ustadz. Takutnya kalau kurang-kurang takutnya nanti kenapa gitu ya. Ya udah terima kasih Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bunda Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Denis, terima kasih atas pertanyaan dan masukannya ya. Dari masukannya Ananda untuk tidak jajan pada saat itu ya, pada saat istirahat atau waktu MCK mungkin. Nah, baik. Kemarin sempat pas Ana survei juga banyak juga jajanan-jajanan yang masuk ke wilayah pesantren ya. Nah, itu karena di sana memang ada kegiatan pelatihan wisuda, jadi banyak juga orang tua ya. Nah, itu mungkin jajanan itu bisa diizinkan masuk tuh oleh satpamnya. Nanti kalau seandainya ya Bunda tidak berkenan, bisa nanti kita akan sampaikan untuk tidak mengizinkan jajanan-jajanan dari luar untuk masuk ya. Mungkin seperti itu ya, Patris. Kita tambahkan ya Bunda. Jadi kalau
memang kalau ada kegiatan itu jajanan dari luar itu diperbolehkan masuk ya, khususnya di akhir pekan, di Sabtu dan Ahad. Nah, kalau hari-hari biasa pada saat kegiatan itu memang dia ada batasnya, tidak boleh masuk ke dalam. Jadi bila ada kunjungan orang tua segala macamnya itu memang diizinkan. Namun nanti kita atur ya Bunda, karena kan itu kita juga tidak bisa menghalangi ya mereka untuk mencari rezeki. Tapi nanti memang kita pastikan insya Allah untuk jajan bisa dibawa saja dari rumah ayah bunda, atau memang kantin yang memang sudah resmi disiapkan di sana gitu. Memang ada kantin yang berjualan makanan yang bukan dari luaran sana, itu di hari-hari bukan hari Sabtu dan hari Ahad gitu. Nah, untuk menginap memang villanya yang depan yang kemarin Bunda Denis masuk itu yang kanan dan kiri ya. Kalau yang di dalam nanti pada saat santrinya sudah pada pulang itu kita menggunakan lapangannya, menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya di sana. Karena itu masih ada santrinya, jadi ayah bunda memang nggak boleh masuk kemarin. Itu karena kamar-kamar santri yang tadi dilihat di YouTube tadi. Nah, untuk masjid sih dan aula yang di atas itu bisa kita gunakan. Seperti itu ya Bunda. Mungkin cuma tempat tidurnya saja yang berbeda. Tidurnya di villa, selebihnya kegiatan kita menggunakan fasilitas apa yang digunakan santri. Seperti itu Bunda Denis, mudah-mudahan terjawab. Ya baik, terima kasih Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, silakan Bunda Rahdi. Kami ini dari Anugerah ini dari Kendari. Jadi Masya Allah. ingin tanya saja persiapan-persiapan apa saja ya, misalnya untuk ikut pesantren selama 7 hari 1 pekan. Siap. Berikutnya anak saya ini untuk baru Iqra, istilahnya dia dia kuasai karena baru kelas 3. Oh ya. Mumpung ini ada liburan, jadi masalahnya saya ikutkan ekstra untuk ikut di pesantren itu. Ya, Masya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ridho Allah bisa ikut di acara ini di pesantren. Amin. Jadi saya salut juga pernyataan dari Ibu Denis, Bunda Denis. Semoga anak kita ini selesai dengan membawa hasil dan sehat sampai tempat tujuan semula. Amin. Gitu. Jadi mungkin bisa Pak ya, kalau misalnya Ustadz baru baca Iqra, surah-surah pendek pun hanya baru berapa surah yang dihafal. Gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda Rahdina. Ya, insya Allah ya Bunda Rahdina, untuk pertama itu persiapan apa saja yang perlu dibawa nanti akan kita share dalam bentuk Word mungkin ya, atau PDF ke grup. Jadi nanti bisa ya Bunda download ya, setelah Zoom ini mungkin ya. Ya, kemudian untuk Iqra ya nanti kita juga akan selain menghafal kan kita juga ada tahsinnya Bunda Rahdina. Ya. Jadi insya Allah ya. Jadi insya Allah di sana juga akan dipelajarin bacaan tahsinnya yang Aduh, cari Dede. Nah, mungkin nanti kita akan tambahkan dengan nada bayati ya, agar mereka juga lafalnya itu yang saya utamakan, itu lafalnya sebelum lanjut ke Quran besar ya. Ya, siap. Terima kasih Bunda Rahdina. Insya Allah apa yang diharapkan Bunda Rahdina, mudah-mudahan di sana Ananda bisa mengambil manfaat lah. Iya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda Rahdina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kendari ya Bunda ya. Masya Allah. Ya baik. Silakan yang lain. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya. Silakan. Waalaikumsalam. Afwan. Iya Afwan nih dengan bapaknya Saat. Oh bisa. Masya Allah. Silakan. Apa kabar Ustaz Trisno? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
Lagi keluar Ya, kota ya, Alvan. sibuk banget nih. Oh, enggak, Ustaz. Lagi jalan ini sama Ustaz. Masya Allah. Afwan, Ustaz, mewakili istri aja nih, Ustaz. Mau ada 3 pertanyaan, Ustaz. Ya, Yang pertama tadi Ustaz Trisno bilang kalau mobil plat genap berarti berangkat dari Jakarta pada maghrib ya? Iya, pengalaman Oh, saya iya. gitu, Abi. Jadi kalau memang di sana kan ganjil genapnya sampai 24 jam ya. Dari Ya. tapi rata-rata sih lewat aja gitu. Kalau pagi-pagi ya, Abi, itu ada yang jaga tuh di depan pintu tol Gadok. Nah, selepas jam 12-an sih nggak ada yang jaga lagi gitu. Oh, Nah, jam 12 siang ya gitu kan. Jadi biasanya pagi aja yang ini. Nah, aneh kemarin baru dari sana lagi. Ya, pas kan kemarin kan ganjil ya. Nah, saya berangkat itu agak siangan, ya udah lewat aja tuh. Gitu. oh. Berarti dari Kalau mau Jakarta amannya agak sih ya. siangan. Ya, Kalau mau aja ya. aman sih maghrib boleh gitu. Kalau Aman maksudnya boleh. kalau dari Jakarta maghrib sampai sana kan malam tuh Ustaz, nanti pendaftaran registrasinya udah selesai kali ya? Enggak. Kita nanti tunggu aja nggak apa-apa. Ya. Sampai peserta hadir tuh misalnya kan intinya itu nanti kegiatan memang dimulai tanggal 26 itu sudah mulai benar-benar kegiatan. Dari tanggal 25 kita bahasa sekolahnya PLS lah, masa pengenalan lingkungan santri. Gitu. Oh iya. Kita ajak keliling dulu, kita ajak main-main dulu gitu. Seperti itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Oh ya, Ustaz, yang kedua jadi nanti pulangnya dijemput lagi Ustaz ya? Pertanyaan kedua. Ya, betul, dijemput lagi. Ya. Silakan di tanggal 29 boleh hadir. Boleh yang nginep Oh ya, di siap, sana gitu kalau memang mau bermalam di sana. Seperti itu. Ya. Baik, Ustaz. Nah, ini yang pertanyaan ketiga, nanya itu kolam renang dalamnya berapa meter, Ustaz? Cetek enggak dalam. Cetek ya? Jadi ada yang posisi anak-anak itu kolam renangnya sedengkul, terus yang paling dalam itu sedada anak-anak. Oh iya. Enggak Masukin dalam. aja, Ustaz. Ya. Enggak dalam. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ayah bunda yang lain bila ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih mau tanya, alhamdulillah ada kegiatan Darul Tahsin ini, ada Darul Tahsin ya. Bisa Quran, ya bisa memfasilitasi anak-anak kami gitu loh untuk lebih tambah lagi hafalannya ya. Gifaro sih pengen banget gitu loh. Cuman nih kendalanya kita nggak bisa nganter. Nah itu kan gimana nih transportasinya? Apakah bisa ada solusi dari pihak sekolah? Saya bantu jawab Ustaz Adit ya. Ya silakan Pak Tris. Ya terima kasih Mama Gifaro. Gini aja nanti yang tidak bisa mengantar di japri ke kami sudah pikirkan bagaimana nanti ada berapa orang misalnya kan, berapa orang yang tidak bisa ikut. Nah, coba nanti kami kumpulkan lalu kami sewa kendaraan gitu untuk santri atau yang peserta yang tidak bisa mengantar. Itu solusi. Yang kedua, Bunda Gifaro bisa ini tanya ke orang tua yang lain, bisa ikut nebeng gitu. Jadi ikut tebengan nih gitu. Nanti kalau memang solusi tebengan itu bisa, itu lebih enak tuh, lebih nyaman. Bisa berangkat bersama gitu. Tapi kalau tidak ada tadi solusi pertama, nanti ada berapa orang. Nah, bisa diikutkan di mobil panitia. Nah, cuman kalau ikut mobil panitia ya berangkatnya harus sesuai panitia gitu kan. Bisa panitia berangkat malam ya tanggal 24 malam. Atau nanti memang jadi ada ini mobil dong yang jadi tim panitia. Ya, atau memang nanti ya siapa yang bisa berangkat tanggal 25-nya gitu di pagi harinya ya. Bisa kita ini. Tapi kalau memang satu atau dua ya nanti bisa kami angkat. Kalau nanti misalnya satu mobil bisa ada 6 atau ada 7 ya nanti panitia
tinggal kosongkan satu mobil atau sewa satu mobil untuk sama-sama ke sana. Nah, tapi diusahakan coba cari tappingan dulu. Tappingan siapa nih yang bisa bareng sama ya, itu lebih enak. Nah, tolong dijapri saja nanti kalau memang Bunda Gifaro misalnya belum ada teman yang untuk ditedengin, silakan jangan menyurutkan niatnya gitu. Insya Allah solusinya akan kami pikirkan. Itu sudah kami pikirkan nanti. Berapa jumlahnya? Kalau memang banyak, nanti kita siapkan mobil buat ini. Mudah-mudahan sih nggak banyak lah, cukup 1 atau 3 orang bisa kita ini. Gitu Bunda. Ya, baik, terima kasih. Saya juga sedang usaha nih, karena memang kendala nanti waktu yang akan memang ada acara gitu. Kalau misal pun kita bisa nyampe-nya itu setelah maghrib, bagaimana ya Ustadz? Nggak apa-apa, pintu selalu terbuka di sana. Jadi Ya, kami mungkin kita- open 24 jam, pintu gerbang di sana memang ada security-nya, ya. Oh, gitu. Kapanpun hari- dibukain. Oh ya, berarti di hari pertama itu kita datang, kita pasti kalaupun saya bisa antar itu di atas jam 7 malam. Ya udah. Berarti bisa ya. Gitu. Jam 1 pagi pun nggak apa-apa. Ya udah, kebenaran kita juga ada ini sih villa. Nggak apa-apa Bunda. Ini dekat. Jam Ya 7 udah. sampai jam 10 malam sampai jam Oh ya udah, alhamdulillah kalau sama gitu kita terjawab. registrasi gitu. Baik, terjawab sudah, berarti insya Allah Ya. bisa nganter. Terima Siap, kasih Ustaz. insya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama Bunda Gifaro. Masya Allah. Ya, kita lanjut ya Bunda. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mau silakan. izin bertanya? Wabarakatuh Bunda Haura. Iya, Silakan. saya orang tua dari Ya. bertanya untuk masalah kepulangannya Ustadz. Tadi kan di rundown acara itu tertulis bahwa sebelum pulang anak-anak diajak untuk refreshing di Taman Bunga Nusantara. Nah, ini kira-kira orang tua itu menjemputnya di pesantren itu jam berapa ya Ustadz? Ya. Silakan, Patris. Ya. Jadi menjemputnya Bunda boleh tanggal 29 bisa mengikuti kegiatan kami juga tuh, sholat malamnya, terus kajiannya, merasakan jadi santri kalau memang Bunda bisa mengikuti atau bisa hadir tanggal 29 itu. Namun ya kami tidak menyiapkan kamarnya Bunda, jadi bisa cari di sekitar kamar tersebut. Nah, kalau memang datangnya tanggal 30 pagi hari, nah Bunda setelah ikut kajian kami nanti ada pembekalan ya buat orang tua. Nah setelah itu silakan bersama-sama kami untuk bertamasyalah ke Taman Bunga Nusantara tersebut. Seperti itu ya Bunda. Namun untuk biaya masuknya kami hanya menanggung biaya untuk pesertanya saja yang sudah include di biaya pendaftaran. Nah jadi kalau ayah bundanya ikut ke dalam, ya silakan itu pribadi masing-masing seperti itu. Gitu ya Bunda. Setelah lanjut Ustadz, setelah refreshing itu anak-anak dikembalikan ke pesantren lagi atau memang orang tua langsung menjemput di lokasi refreshing Ustadz? Ya, langsung menjemput di lokasi itu. Jadi dari habis dari pesantren kajian lalu ke Taman Bunga itu orang tua santri tidak lagi dikembalikan ke pesantren. Jadi memang sudah standby langsung tamasya gitu. Oh begitu. Tapi kalau memang ada misalnya orang tua tidak bisa menjemput di lokasi wisata, nah itu tolong janjian dengan kami, berarti kami akan standby-kan kembalikan lagi ke pesantren dengan panitia yang menjaga di sana. Oh begitu. Gitu. Enggak, karena kan ini hari Kamis itu kan hari kerja ya Ustadz. Maksud saya Iya. Kira-kira itu selesai dari Taman Bunga jam berapa biar bisa kami kondisikan waktunya gitu pada saat menjemput. Coba lihat di rondonya Ustadz Adit. Nah, itu kita jam 10 refreshing ke Taman Bunga, ya perkiraan sampai
pada sampai zuhur Bunda. Jadi jam 1 kalau memang ini kita kembalikan lagi. Jadi kita kembalikan lagi di pesantren sambil menunggu kalau memang orang tuanya belum hadir. Oh, Gitu. begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Ustadz. Mungkin nanti kalau ada waktu penjemputan yang tidak sesuai di Japri aja Ya, langsung ya, betul. Ustadz ya. Benar sekali. Ya. Misalnya yang tidak Baik, sesuai, Ustadz saya mau jemput sore atau malam, nah itu tolong di japri ke kami. Namun ada pembatasannya. Kami maklum lah jarak antara lokasi dan ini memang itu jalur macet ya, gitu. Nah, mudah-mudahan sih kalau hari biasa sih tidak macet. lancar. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, dilanjut. Ada lagi? Ayah Bunda pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Naura. Ya, silakan Bunda. Ustadz, untuk kamar tadi saya lihat sepertinya untuk yang kamar putri belum ya Ustadz ya. Saya kalau yang di foto di grup itu kan satu kamar 5 orang. Apakah ada yang pendamping di kamar ataukah nanti seperti apa gitu? Terima kasih Ustadz. Sama pendampingnya siapa gitu? Oh ya, baik. Ya, terima kasih Bunda Naura atas pertanyaannya. Ya, jadi nanti per kamar itu ada pendampingnya, pembimbingnya. Untuk pembimbingnya itu yang baru hadir ini Ustazah Lia ya. Nah, itu salah satunya ya Bunda. Jadi insya Allah kan asrama atau gedungnya itu kan pisah ya dengan ikhwan. Nah, paling itu nanti per kamar nanti akan ada pembimbing atau ya. Nanti kita bagi-bagi kelompoknya. Satu kamar itu nanti ada pendampingnya. Jadi perbandingannya itu kalau yang di sebelah kanan, insya Allah kita dapat yang tingkat ya misalnya. Jadi satu rumah itu satu pendampingnya. Jadi 1:10. 1:10 santri ya untuk pendampingnya. Nah, insya Allah kita kondisikan di sana nanti pada saat hadir. Makanya nanti sebelum tanggal 25 kami akan pastikan dulu siapa yang sudah terdaftar secara paten. Lalu kita kelompokkan di sini dapat pendampingnya siapa. Nah, itu sekaligus sebagai PIC-nya orang tua nanti. Karena kan kami pisah ya antara putra dan putrinya kan kami pisah. Seperti itu Bunda. Jadi kalau kemarin Bunda datang ke sana sih memang itu masih umum aja gitu. Artinya kamarnya yang mana sih gitu kan belum tahu nih gitu. Nanti pada saat sudah ini kami konfirmasi kepada pihak pesantrennya, nanti kita dapat kamar yang mana nih gitu. Dapat kamar yang mana. Nah, kalau kemarin sih sementara kita dikasih kamar yang tingkat ya. Itu yang 2 lantai. Nah, 2 lantai itu nanti kita dibagi lagi putra di mana berhadapan atau memang bersampingan. Seperti itu, Bunda. Ustadz, tadi kan dipisah antara putra dan putri. Apakah nanti kalau yang putri pasti dibimbingnya oleh ustazahnya kan ya Ustadz ya? Iya, jelas. Ya, jelas Bunda. Jadi kami tidak yang putri didampingi sama Ustadz Asif, jangan. Enakan Ustadz Asif. Terima kasih Ustadz. Ya. Sama Bunda Naura. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan ya Bunda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Izin bertanya, ini saya baru gabung, saya baru selesai melakukan aktivitas dan baru gabung kurang lebih yang lalu. Iya. Jadi tadi saya sudah chat, mungkin mau tahu kesimpulan dari penjelasan tadi. Sedangkan untuk nanti menyusul ya dengan jadwal ya. Terus itu Pak Ustadz, saya kan kemarin sudah ke sana, saya sudah hunting lokasi.
Bundanya berarti yang ini. Lumayan jauh ya. Itu kemarin nggak ketemu Enggak, Patris. anak kalau memang mau ngikut dia enggak, saya ketemu juga ke yang mes perempuan itu loh, yang perempuan. Saya ketemu ibu-ibu yang nungguin sih memang. Terus ya sedikit sama Mbak TU-nya, tapi Mbak TU-nya jawab banyak pertanyaan saya gitu loh. Nah, izin bertanya, kebetulan anak saya perempuan, itu kira-kira tadi tempatkan yang mana Pak? Yang dekat ada aulanya? Apa tahu yang di atas perkantoran itu Pak? Atau yang di sana Pak? Ya, Bunda, kemarin jam berapa ke sana? Saya kemarin ada di sana. Hari Kamis saya ke sana Pak. Oh, Kamis nggak ketemu. Ya. Jadi Saya untuk Kamis keluar kantor, saya langsung ke sana. Ya, baik Bunda. Jadi kamar mana yang digunakan yaitu antara kanan dan kiri Bunda. Jadi antara kanan dan kiri itu nanti mana nanti dari pihak kalau kita kemarin kapasitasnya full 50, insya Allah itu buat kita semuanya tuh dari pintu gerbang sampai pintu gerbang yang di pojok sana. Nah mungkin kalau kita kurang dari 50, insya Allah dicarikan mana yang pas buat kita. Jadi posisinya itu tidak yang sebelah kanan kan ada dua lantai ya Bunda ya. Ada yang biru, ada yang hijau, ada yang ya. Nah kalau kesananya itu bukan buat santri, itu di atasnya aula dan itu bukan perkantoran gitu. Jadi memang aula buat kegiatan anak-anak. Nah jadi kepastiannya mana yang kita diberikan itu setelah kami mendaftarkan nama-nama pesertanya sebanyak berapa orang, penelitiannya berapa orang. Tapi yang pasti kita menggunakan tempat yang Bunda lihat antara kanan dan kiri tadi. Kalau yang sebelah kiri tidak cuma satu lantai ya Bunda ya, itu. Jadi setelah jadi digunakan setelah posisi ruang kantor itu yang ada kolam renangnya dan ke sana. Yang ada kolam renangnya tidak untuk menginap, itu hanya untuk makan nanti. Nanti makannya di samping kolam renang. Itu prasmanan itu Bunda. Ya. Begitu Bunda. Baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari pesan Patris. 2,5. Iya. Ya, kalau memang kalau normal yang hari biasa tuh saya jalan 2 jaman lah ya, 2 jaman. Tapi kalau weekend seperti itu, wah lumayan Bunda. Makanya harus bisa baca waktu. Waktu-waktu yang enak itu habis subuh jalan gitu, atau jam 8 nanti pas pintu gadok itu ketemu jam 9 itu langsung meningkat semuanya itu satu arah ke atas. Gitu. Satu arah semuanya. Atau jam 2 siang itu sudah dibuka tapi udah longgar. Gitu. Kalau di hari Sabtu ya, kalau hari biasa sih enggak terlalu sih Bunda ya. Kemarin jalannya berapa Bunda dari Jakarta? Saya berangkat jam 11. Siang ya? Kamis. Sampai sana jam? Sampai sana saya sholat zuhur nggak lama, asar. Oh, ya. Mampir-mampir dulu berarti ya, makan dulu ini dulu jam ya. Jam 2-an lah, jam 2-an. Oh, jam 2-an ya. Bukan, ya. nyasar sebenarnya. Oh, nyasar. Ya. Patokannya udah turun dari puncak pas itu. Ketemu jembatan belok kiri. Ya, kalau sekarang mah udah tahu Pak Ustadz. Udah tahu ya, deket ya berarti ya. 3 jam. Ya, insya Allah sih kalau untuk dari kendaraan aman lah saya bilang, karena itu kan masuk ke dalam tuh. Ya, aman lah, jalannya juga bagus. Iya. Ya, cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Tapi nanti saya minta tolong itu video yang diputar itu apaan? Saya mau lihat lagi Pak Ustadz. Kalau boleh ke Japri juga nggak apa-apa Pak Ustadz. Saya ada nanti di grup disampaikan. Nanti di grup ya Bunda, kita share kembali. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Snack time. Lanjut Pak. Ya, ini ada snack time. Ya. Chat ya. Ya, ini ada pertanyaan, maaf tadi ketinggalan. Mau tanya ada snack time ada ya. Nanti snack time itu ada
Ya, lalu laundry tadi laundry di sana ada, tinggal nanti biayanya saja ditanggung oleh kalau ada mau laundry. Apalagi. Nah, apakah yang putri masih tetap terpisah? Nah, kalau kita putri di aula, kalau putra di masjid gitu, memang terpisah ya. Tapi nanti ada satu saat yang digabungkan ya, Bunda. Gitu. Masjidnya, aulanya juga seluas masjid, masjidnya seluas aula. Gitu. Ya, nanti oke. Share love-nya nanti kita share semuanya. Oke, silakan Ustadz Adit. Ya, baik. Ada lagi. Cukup ya Bunda. Ada pertanyaan lagi nih Pak Dris. Apa boleh bawa HP? Untuk HP, kemarin kita sudah sepakati. Boleh bawa HP Bunda, tapi jamnya akan kami tentukan jam teleponnya ya. HP akan dikumpulkan oleh panitia, oleh pendampingnya maksudnya. Atau kalau yang nggak bawa HP, nanti saya kasih jadwal telepon. Nah, jadwal teleponnya ke mana? Ke handphone ininya pendampingnya. Jam-jamnya nanti akan kita tulis. Misalnya Gifaro jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi tidak bebas juga nih. Karena kita belajar nyantri. Nanti kalau dikasih HP tidak fokus juga. Ya, boleh bawa tapi nanti jam waktu teleponnya akan kami tentukan gitu di jadwal gitu. Boleh, nggak apa-apa. Itu dikumpulkan, kalau bisa HP-nya dikasih nama, HP siapa, jasanya juga dibawa, dan jam-jam tertentu kita berikan jam teleponan. Tapi kalau bukan jamnya kami tahan. Ya, baik. Cukup ya Bunda untuk diskusinya. Apa ada lagi yang kurang jelas? Untuk perlengkapan nanti kita akan persiapan apa saja yang perlu dibawa pada saat daurah nanti itu akan kita share. Nanti mungkin sekaligus rundown-nya juga ya. Baik. Ya. Mungkin ada tambahan dari panitia lain, Ustaz Hashim, Ustaz Suhendi, Ustaz Ilham, Ustaz Komar, Masya Allah. Cukup? Baik, cukup ya Bunda. Bila tidak ada lagi, apa nih kesimpulan dan ya baik. Nanti kita akan share di grup dan info-infokan di grup apa saja yang perlu disiapkan ya Bunda ya. Ya paling itu ya. Jadi tetap dipantau saja grupnya dan dibaca ya agar info-info selanjutnya tidak ketinggalan seperti itu. Nah, dan jangan lupa pula ya Bunda untuk tetap mengiklankan ya agar nanti teman-temannya atau mungkin tetangganya, nah biar ada temannya, biar lebih ramai, biar lebih seru. Nah seperti itu. Ini ada pertanyaan tadi. Untuk registrasi. Ya, registrasi mulai pukul 00 dini hari di tanggal 25 sampai pukul 17 ya, 17.00 sore. Silakan nanti bila ada yang lewat situ dikomunikasikan kepada kami tadi misalnya Mama Gifaro, saya baru bisa habis Isya nggak apa-apa. Tapi mulai itu MPLS sudah mulai berjalan, sholat jamaahnya ya dan sebagainya. Nanti akan kami buatkan siapa yang jam kedatangan, siapa yang mau datangnya pagi, siang, sore itu nanti kami list di share di grup. Saya mau datang jam sekian, saya mau datang jam sekian ya, biar nanti terkoordinir dengan baik lah seperti itu. Nanti di grup ya Ustaz ya. Ya. Di list gitu. Nanti di list kami datang jam sekian, jam sekian. Jadi mulai tanggal 25 pukul 00 dini hari itu boleh silakan mau datang. Baik. Silakan. Ya, paling untuk info selanjutnya nanti kita akan ada
pengukuran kaos ya Bunda. Nanti kita akan share juga ukurannya dan nanti silakan di list. Misalkan Ananda A ukurannya S. Nah itu nanti kita share ukurannya. Baik, mungkin itu info terakhir dari kami. Bila tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung tutup saja ya Bunda. Cukup ya? Satu lagi Ustaz, bisa nggak? Oke, boleh silakan. Khusus Bunda Humairah yang 3 anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, sesuai dengan target dari kegiatan ini kan anak-anak akan insya Allah bisa 1 juz ya. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika dibagi kelompok itu per juz, apa digabung? Misalnya juz 30, 29, 1 kelompok gitu. Yang pertama. Yang kedua, misalnya kalau dia di rumah sudah, misalnya udah juz 29, udah pertengahan nih, kira-kira di sana dimulai dari juz 28, apa memang melanjutkan hafalannya yang sudah dari rumah gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana izin jawab ya Patris. Ya, untuk pengelompokannya nanti kita sesuaikan per juz. Adapun nanti bila kurang, kan kapasitasnya kan 1:10 tadi ya yang sudah disampaikan Patris. Nah, nanti bila ada kurang kelompoknya, paling kita akan sesuaikan kelompoknya nggak beda jauh. Misalkan kelompok A itu ada juz 30 semua, nah itu nanti mungkin kalau kurang dari 10 itu bisa kita tambahkan yang juz 29. Intinya nggak jauh walaupun dikelompokkan sesuai juznya ya, nggak jauh dari juz 30 antar 29, tidak dilengkap 30 ke 28 seperti itu. Seperti itu Bunda Humairah. Masya Allah. Kayaknya bawa 3 koper nih. Satu lagi Ustaz terakhir. Oke, boleh silakan Bunda. Bisa nggak? Kan tadi ada kegiatan fun apa gamenya ada panahan. Iya. Bisa nggak bawa alat sendiri Ustaz? Boleh Bunda. Silakan. Boleh. Yeay. Ustaz. Iya. Nanti Ustaznya pinjem ya. Ya, terima kasih Bunda Humairah atas pertanyaan terakhirnya. Baik, mungkin itu ya. Nanti bila ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan kembali, bisa langsung melalui Japri atau dari grup langsung ya. Baik, bila tidak ada lagi sebelum kita tutup, mohon izin dinyalakan kameranya, kita akan foto terlebih dahulu. Ya, silakan dinyalakan kameranya ya Bunda. Ini kami record ya Ayah Bunda, nanti bila ada yang mungkin kurang jelas atau yang terlambat, kelewat info gitu ya, nanti kita akan share recordannya. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Ya, terima kasih ya Bunda. Mari bersama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin live dulu ya. Assalamualaikum Ayah Bunda semuanya. Ya, waalaikumsalam.